Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ratna di podcast Edivagansa. Kata orang bijak, teruslah belajar karena hidup tidak akan pernah berhenti untuk mengajarkan. Pada segmen kali ini, kita kedatangan seorang bintang tamu, entrepreneur muda yang merintis karirnya sejak dari lulus SMK hingga bisa berdiri kokoh di tengah pandemi yang sedang terjadi di negara kita ini. Nah, sedikit cerita tentang usaha yang dia geluti sebelum kita berbincang santai. Kan saya beri sedikit bocoran informasi nih ya, bahwa usaha dia ini produknya sampai bisa dinikmati oleh konsumen mancanegara. Keren bukan? Masih muda, produknya bisa sampai ke mancanegara. Dan gak tanggung-tanggung, sudah loyal loh pelanggan dari mancanegara ini, sampai dibela-belain datang tiap tahun ke Indonesia hanya untuk bisa mendapatkan produk dari si entrepreneur muda ini. Penasaran kan sobat bagaimana kisah sepak terjangnya mulai dari nol hingga sampai di titik sekarang ini? Meskipun pandemi banyak sekali yang gulung tikar, tapi dia tetap bisa berdiri untuk mengabdi pada negara kita ini, tetap bisa berkarya, tetap bisa memperkerjakan para karyawannya di tengah pandemi yang seperti ini. Nah, Sobat Vagansa, kita tidak bisa bertemu dalam satu ruang ya untuk bincang santai kali ini, karena kita masih kondisi pandemi, kita berjauhan jarak tapi tetap dalam satu waktu. Nah, bincang kita kali ini kita akan berkomunikasi melalui sambungan telepon. Yuk kita coba hubungkan dengan narasumber kita kali ini. Nah, sudah tersambung nih Sobat Vagansa dengan narasumber kita siang ini. Baik, halo, kita langsung saja ya ngobrol santai. Halo. Halo Kak Ratna. Oke. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Oke. Gimana Kak Fendi kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Di sana gimana Kak Ratna? Alhamdulillah sehat juga. Ya, kita Kesehatan sudah istimewa ya di era ini. Kak, ya. Iya. Karena kita sajikan khusus sesi kita kali ini untuk adik-adik SMK pada khususnya dan milenial pada umumnya. Betul. Iya, betul. Ya, sudah saya sampaikan di awal tadi Kak Freddy ini bergerak di bidang usaha yang bisa produknya itu sampai ke mancanegara gitu, dan sampai ada pembeli yang sudah loyal tiap tahun datang ke Indonesia. Nah, ini teman-teman Vagansa tertarik ini, penasaran apa sih usaha Kak Fendi ini kok sampai produknya bisa sampai ke mancanegara dan juga bisa sampai dapat pelanggan loyal. Tadi sudah saya kasih pengantar ini, boleh nih sekarang sudah terhubung dengan Kak Fendi. Iya. Bisa menceritakan hal ihwalnya, bagaimana sih bisa sampai merintis di bidang ini dan meskipun pandemi kayak gini tetap bisa berjaya di usahanya sampai saat ini. Tetap eksis. Tetap eksis ya, betul, tetap eksis. Boleh bisikin dong itu usahanya apaan? Usahanya sih sebenarnya umum ya Bu, ya Kak Ratna ya, umum sekali. Ini kan di bidang jasa jahit atau konveksi, bisa dibilang juga tailor. Intinya sih ada di bidang jasa. Nah, usaha ini berdiri pun juga bisa dibilang tidak sengaja, karena tadi saya sampaikan di awal, ini usaha yang keluar dari relnya dan saya bangun lagi dan sampai sekarang ya seperti ini. Untuk judul usahanya juga saya kenalkan dulu ya, Karya Indah Busana.
Jadi Karya Indah Busana ini melayani beberapa jenis permintaan pakaian. Ya seperti instansi itu membutuhkan seragam, rumah sakit itu juga membutuhkan seragam dan APD, untuk sekolah itu juga membutuhkan seragam. Ya intinya kita mengerjakan pesanan sesuai dengan pesanannya pihak buyer atau instansinya juga ya. Nah, untuk supaya tetap eksis tentunya syarat-syaratnya itu sebagai berikut. Nah, ini ada satu itu yang paling penting, itu ada di sisi integritas. Jadi kita sebagai pelaku usaha jasa itu harus mempunyai integritas yang tinggi. Integritas itu antara lain itu ya, satu, tepat waktu, dua, kualitas. Itu dulu lah yang harus kita jaga, komitmen kita ke buyer itu, supaya tidak ada satu, kekecewaan, dua, ketidaksesuaian, tiga, terlambat. Itu dulu yang basic dalam usaha ini ya. Jadi audiens sentrik ya, jadi fokusnya ke buyer ya, fokusnya ke pembeli kan gitu ya. Betul Bu, betul Kak. Untuk fokusnya ke Masih pembeli, jadi salah-salah kita poin. iya, kebiasaan. Jadi sebagaimana mungkin itu Kalau kita boleh tahu nih Kak menjaga Freddy kepuasan nih, Kak Freddy pelanggan. dulu sekolahnya itu sekolah jahit gitu ya? Dulu saya sempat kursus Lulusan menjahit. sekolah penjahit apa? Lulusan tata Nah, busana? sekolahnya enggak ada mereknya. Sekolahnya nggak ada mereknya? Sekolahnya nggak ada Lulusan mereknya. jurusan apa ini? Kalau dulu saya sekolahnya itu di IT ya Bu, iya Kak ya. IT ya? Di SMK 6 itu IT. saya Jurusan IT. apa? IT ada jurusan TKJ. RPL, rekayasa perangkat lunak ya? Iya. Wah, ini cocok banget nih untuk anak-anak SMK yang jurusan RPL ini, bisa jadi ide usaha ya. Ternyata dari jurusan RPL pun bisa gitu banting setir ya, istilahnya banting setir ke konveksi atau ke jasa jahit ya. Jasa jahit. Iya keren. Kak, beneran nih usahanya itu bisa sampai produknya ke mancanegara? Bisa. Gimana Nah, tuh caranya tuh kok bisa tentunya sampai kalau ke mancanegara? kalau sampai ke mancanegara itu membutuhkan satu relasi yang harus kita kembangkan sejak dini ya. Jadi melalui referensi kita bisa mencapai itu. Jadi kebetulan nih teman-teman saya itu kan juga sudah tua-tua, jadi tidak melulu saya bergaul dengan orang yang sama-sama muda. Jadi yang tua pun juga kita harus tetap bergaul, tetap nyambung sama mereka. Alhasil dengan hubungan baik kita pasti akan direferensikan ke linknya mereka. Nah, dari link itu kita bisa berkembang, kita bisa menunjukkan apa yang kita punya, apa yang bisa kita jual. Nah, seperti itu Kak Ratna. Oke. Jadi network ini penting juga ya. Networking itu Seorang penting. entrepreneur ya. Betul Iya. sekali. Sempat ini ya, Kak Freddy kemarin itu ngasih info gitu, melayani jas untuk kepala sekolah sekota Malang, bener nggak sih Kak? Nah, betul sekali. Nah, Keren nih, linknya kepala sekolah ya. nah, itu kebetulan sekali. Itu juga saya pergi sarapan di Bubur Agus di Jalan Wilis, Simpang Wilis kalau itu. Nah, saya bertemu dengan kepala sekolah saya dulu, namanya Pak Wadib Suudi. Nah, dari situ saya menyapa, Pak, bagaimana, apa kabar? Nah, sekali lagi kan hubungan baik juga selaku murid dengan Bapak Kepala sekolahnya. Dengan segala hormat saya menyapa nih beliau, Pak Wadib bagaimana, apa kabar? Pak Wadibnya menjawab, Alhamdulillah Mas, baik. Nah, saya alumni Bapak nih. Oh iya, alumni SMK 6. Oh iya. Nah, dari situ beliau mulai tanya,
Mungkin Pak Wadib sendiri kan sudah ada basic entrepreneur yang Iya, sudah entrepreneur dibilang keren, jos ya. keren. Beliau kan juga pembisnis juga. Akhirnya kan beliau juga paham dan mulai bertanya, bagaimana? Apa kegiatannya? Nah dari situ ini merupakan peluang. Nah, dari orang bertanya seperti itu merupakan peluang bagi kita yang harus kita tangkap. Nah, dari situ saya baru menjelaskan, begini Pak, saya sekarang aktivitasnya membuka jahitan. Membuka jahitan gimana? Buka jahitan itu ya bisa jahit jas, bisa jahit baju seragam, bisa jas kebetulan nih. Nah, Pak Wadib lempar peluang lah kepada saya. Dari ngobrol gitu sudah bisa nangkep peluang ya. Nah, sudah dapat Bisa gitu loh peluang asal dimasukin. kita jeli. Oh iya, keren Asal nih. kita jeli ya Kak Public ya. speakingnya bagus nih berarti nih. Nah, asal kita Kak Fendi, jeli eh, gimana? Untuk bisa memproduksi dalam jumlah banyak gitu, apa aja sih Kak yang perlu perhitungkan gitu? Apa yang perlu dipersiapkan gitu? Awalnya sih untuk produksi Tenaga dalam kerja, jumlah banyak kita kan bahan juga gitu. iya, kita harus Apa aja itu? menyiapkan SDM, sumber daya manusianya dulu. Setelah SDM ada, kita beli alat jahitnya, ya kayak mesin jahit, mesin obras, mesin naskat, mesin lubang kancing, itu harus kita siapkan. Nah, setelah itu kalau yang terpenting sih ada di SDM-nya saya kira. Kalau alat, mesin, kayak bahan-bahan itu kita bisa beli langsung lah. Titik beratnya itu ada di SDM-nya Kak. Oh gitu ya. Jadi kita harus mengumpulkan SDM handal lah. Iya, Tapi iya, sebelum iya. ke situ kita harus mulai dulu. Jadi indikator untuk keberhasilan sebuah produksi massal itu harus utamanya mulai ada di dulu. SDM ya Kak ya. Selain di SDM kita harus berani memulai dulu. Halo? Iya? Oh ya, jelas ya. Kita harus berani memulai Oke. dulu. Jadi tidak langsung Oke. besar. Segalanya kita mulai dari yang kecil. Jadi Yang just do sederhana it dulu. gitu ya. Iya, Ada just do ide it. ini langsung oke, lakukan gitu ya. Nah, itu lakukan. Kan Yang penting istilahnya itu. sekarang ada overthinking nih, kebanyakan mikir akhirnya nggak jalan-jalan kan gitu Kak ya. Nah, Jadi ada itu ide langsung sesuatu. cus eksekusi gitu ya. Betul. Overthinking itu termasuk yang membatasi kita. Jadi kita mau melangkah terbatasi sendiri dengan overthinking tersebut ya. Nah, betul-betul. Padahal kan belum tentu terjadi ya Kak yang apa yang kita pikirkan gitu kan ya. Belum. Dan apa Jadi, yang terjadi kita kan juga tips tidak untuk tahu ya millennials Kak ya. ini kalau ada ide ya langsung cus kerjakan gitu ya Kak ya. Betul. Ya, oke. Yang terpenting itu actionnya. Setelah itu ya wallahu alam, kita serahkan saja sama banyak berdoa. Iya, betul. Pokoknya kita usaha aja, hasil itu sudah di luar kontrol kita ya. Betul. Oke. Jadi tadi dari obrolan kita nih bisa saya tangkap nih. Jadi indikator keberhasilan sebuah produksi massal itu berarti pertama ada di SDM-nya ya yang perlu SDM, kita siapkan betul. SDM. matang-matang gitu ya. Kemudian Betul. yang mendukung itu ya alat-alat produksinya tadi itu ya Kak ya. Alat-alat produksi, terus koneksi lagi untuk bahan bakunya. Iya. Untuk melakukan produksi massal itu sendiri persiapannya itu seberapa lama Kak? Misal nih Kakak Untuk- dapat orderan Nah, orderan APD ya tadi ya terakhir ya ceritanya. ini kan berhubung karya Indra Busana ini sudah jalan ya. Jadi untuk melakukan produksi massal sih untuk saya tidak sesulit yang dibayangkan. Jadi Iya. saya hanya perlu telepon vendor kain dari Surabaya, katakanlah saya pesen nih 10 piece 1000 meter. Oke, tinggal telepon saja, barangnya sudah dikirim ke rumah. Dan untuk pembayarannya pun bisa tempo, bisa cash. Tergantung. Kalau tempo itu harganya lebih mahal, kalau cash itu harganya lebih murah karena diskon. Oh, gitu. Diskonnya di awal. Nah, setelah itu langsung proses cutting. Kira-kira 1-2 hari lah. Terus masuk proses sewing.
proses jahit ya kira-kira 1 minggu lah, satu minggu 10 harian untuk kuantiti 300 APD nih kira-kira yang lagi in sekarang ya Kak ya. Wah, APD termasuk hazmat. cepet ya. Iya, Termasuk cepat loh. Itu karyawannya satu berapa tuh Kak? itu yang saya libatkan hanya 4 orang. Hah, 4 orang? Hanya 4 orang. Wah, cepet banget 4 ya. orang Berarti bisa memang memproduksi tenaganya udah 300 tenaga hazmat. profesional semua nih. Nah, sudah tenaga bisa dibilang seperti itu. 300 Ah. hazmat dalam tempo 10 hari. Termasuk cepat loh 4 hari ya. 4 hari Iya. 300 APD. Dan hanya 4 300 orang. APD. 4 orang saja. Wah, keren. Nah, Kak, setelah produk tadi itu jadi, itu apakah langsung dikasihkan ke konsumen gitu atau ada proses Ada pengujian proses QC-nya. produk, terus Nah, pemeriksaan kelayakan untuk konsumen kayak gitu. Gimana tuh prosesnya tuh? Ada nggak? Nah, setelah proses tadi ya, cutting, sewing. Nah, dari proses sewing itu ada kontrolnya juga. Jadi satu itu memeriksa apakah ada jahitan yang kurang rapi atau ada yang jahitan yang terlewat. Setelah itu selesai, masuk ke finishing. Nah, proses ini adalah proses akhir dan ini ada QC-nya lagi. Apa yang dimaksud QC itu maksudnya quality control. Jadi kita ngecek lagi nih satu-satu sebelum barang ini ke end user, kita harus benar-benar ngecek. Jangan sampai ada yang lolos ya Kak ya. Lolos itu dalam arti cacat produk. Nah, jadi kita itu menjaga benar-benar kualitasnya. Nah, setelah dicek, di packing rapi, nah masuk mobil, kirim sudah, dapat cuan lagi. Oh, ada tujuan. Alhamdulillah ya langsung dapat cash gitu ya. Nah, Iya. Kak, tadi itu kan yang Kakak ceritakan itu kan pengujian produknya pada saat proses produksi ya. Jadi pada saat proses produksi itu ada Iya. proses pengecekan, pengujian, Proses kontrol, pengecekan. quality control tadi Quality ya. control. Jadi Iya. mulai dari jahit sampai dengan nanti finishing juga ada quality Finishing, control. iya, jadi double. Berarti quality controlnya berganda gini ya, berlayer. Iya, berganda, betul. Siap. Jadi harapannya nanti kalau sudah sampai ke konsumen, End user, itu sudah nggak ada konsumen. komplain kan gitu ya. Sudah nggak ada komplain. Pakaian pun dipakai sudah sesuai dengan standar. Jadi nggak ada komplain. Iya. Kita Sesuai dengan menghindari SOP lah ya. komplain memang. Iya, sesuai dari SOP mereka. Nah, setelah produk itu sampai ke pasaran, ke konsumen, ada nggak semacam uji kelayakan Semacam gitu loh, apa, Kak? ke konsumen, servis ya, Biasanya sih after cuma sale, service after sale. kita menggaransi kalau service garansi. after sales itu kita menggaransi itu kalau produk beli putus dalam arti seperti APD, seperti baju OKA, seperti hazmat dan gon itu kita sistemnya jual putus. Jadi mereka beli, mereka terima, mereka hitung, terus speknya sudah sesuai, mereka cek. Kalau bahannya taslan ya taslan, kalau bahannya mikro ya mikro, kalau bahannya Oxford DY ya DY. Nah, mereka menghitung aja dan memakai. Oke, sesuai. Sudah, kita garansi 1 minggu. Jika 1 minggu tidak ada komplain, berarti sudah kita selesai untuk proyeknya. Nah, jika ada komplain, kita tangani langsung, Kak. Jadi kita tangani langsung itu dalam arti entah itu komplainnya size-nya tidak sesuai atau jumlahnya kurang, itu segala kita full up supaya tidak menumpuk. Dalam arti menumpuk itu menunda ya. Nanti ajalah. Tapi masalah tidak akan selesai, sedangkan produksi kita kan jalan terus. Seperti itu. Nah, jadi setelah diproduksi, disebar ke konsumen, ada semacam
jaminan garansi gitu. Jaminan, Dalam garansi, 1 minggu betul. gitu ya. Betul, Dalam 1 1 minggu minggu. jika ada komplain langsung dikerjakan gitu ya. Betul, Jadi, langsung ditindaklanjuti. Jadi setelah 1 minggu itu sudah free, dalam artian sudah lepas kan gitu ya. Nah, sudah lepas dari tanggung jawab kita. Tanggung jawab gitu. Iya. Iya. Jadi hal ini itu penting banget ya Kak ya, untuk Penting. melangsungkan proses usaha ini tuh perlu ya. Perlu sekali untuk sales after garansi sale. service ini, after sale service ini memang perlu dalam arti konsumen tidak sampai terlantar. Dan Iya. positifnya kita itu dapat apa ya, Trust, hubungan kepercayaan terus, kali ya. trust, dan hubungan kita akan berlanjut kepada konsumen-konsumen. Jadi tidak Soalnya kesulitan nyaman ya, Kak, gitu. ya. Kita jaga kenyamanan, yang terpenting yaitu pelayanan prima itu tadi ya, termasuk after sales Pelayanan prima. garansi ya. Oke. Nah Kak, boleh tahu nggak nih, kan sudah banyak ya konsumennya, boleh tahu nggak cara promosinya itu lewat apa sih? Lewat media sosial kah atau bagaimana gitu, bisa di-share supaya produk kita ini terkenal gitu loh. Apalagi tadi sampai ke mancanegara gitu loh. Bisa share nggak promosinya gimana sih? Tips and triknya kayak gimana supaya bisa terkenal banyak orang gitu. Oke. Nah, ini ya, sebentar. Kan sebelum dijawab, saya penasaran. Umur usahanya ini seberapa lama sih kok sudah bisa segitu banyak konsumen yang dilayani, dan juga sampai mancanegara itu tadi yang saya wow gitu loh. Sudah berapa lama gitu usahanya? Untuk KIB sendiri ini resmi start itu 2017, Kak. Jadi kalau dihitung-hitung itu masih ya 4 tahun 11, ini. 20. Tahun keempat ini, tahun keempat. Tahun keempat, dan market share kita sudah lumayan lah. Untuk di area Malang dan sekitarnya ini sudah lumayan, kalau saya bilang. Sip, itu bisikin dong cara promosinya gimana? Promosinya itu ini sederhana sekali. Sederhana dan bisa dilakukan oleh semua. Asalkan jangan sampai malu-malu. Nah, ini saya promosi ini saya buat Kak. Apa itu namanya, semacam brosur, katalog. Jadi katalog itu saya buat, itu saya kelilingkan. Nah, ini yang tidak boleh malu itu di sini. Manual ya Kak ya? Manual. Saya sistem pemasarannya manual. Meskipun di era pandemi sampai keluar negeri itu juga. gimana itu manual? Nah, itu manualnya kalau yang sampai ke luar negeri itu dari relasi. Jadi mereka tahu, teman saya tahu saya mengerjakan yang sampai ke luar negeri itu jas. Jadi jas saya itu bagus katanya. Nah, saya telepon nih, ada teman saya dari Singapura mau datang. Oke, baik. Nanti kalau datang kamu ukur ya. Baik. Nah, beberapa hari kemudian temennya datang. Nah, saya ukur, buat satu dulu, ternyata cocok gitu. Nah, alhamdulillah. Orang Singapura nih. Pelanggan pertama untuk luar negeri Singapura. Terus ada lagi temen juga, ya seperti itu kasusnya sama. Tahu Friendly ini jahit menjahit, ada suaminya. Kebetulan teman saya ini menikah dengan orang Belanda, pulang ke Indo, di Araya rumahnya. Nah, ngobrol, lu suamiku pengen jajas, kamu datang ke sini, 1 minggu lagi datang Peter. Ya baik, saya datang. Itu yang sampai berlanjut sampai sekarang. Mengenalkan ke temennya. Jadi setiap kali pulang ke Indo, itu tidak hanya dia membuat, tapi temennya titip untuk membuat juga. Wah. Keren. Ini masih cara promosi manual loh, udah bisa kayak manual, gini. Iya. Apalagi memanfaatkan IT nih Kak. Nah, itu yang masih belum saya lakukan. Nah, karena ini peluang ini ya. Ada beberapa adik-adik SMK nih yang bergelut di betul. dunia IT kan ya. IT, banyak sosmed gitu kan yang sekarang
lagi Nah, ada marketplace, ada berbagai macam sosmed, mau IG, mau Facebook. Mas seandainya punya company profile yang eh, online, malah lebih melejit lagi nih kayaknya nih. bisa lebih dijual lagi karena market Nah, share kita tidak sebatas di Malang saja ya Kak ya. iya betul Tidak di betul. Malang dan sekitarnya, tapi bisa menjangkau seluruh dunia karena online kita terintegrasi dengan seluruh dunia. Nah, mungkin Kak Fendi ada lowongan nih untuk adik-adik Nah, kita boleh untuk jika bisa eh, ikut terjun apa ya, mensukseskan usahanya gitu, biar nah sampai ke mancanegara gitu, lebih bisa menjangkau dunia luas gitu. dunia luas. Boleh ya Kak ya? Boleh, Ada nih boleh. peluang nih Jika kayaknya. jika adik-adik ini mau berminat untuk jadi konten kreator, untuk menjual produknya Karya Indah Busana, boleh sekali. Karena di Wah, sini sip. dibutuhkan sih sebenarnya untuk tenaga pemasar online. Nah, jadi biar Sip, tidak sip. hanya saya yang menjual, jadi ada Ah, yang bantu iya betul. menjual itu baik gitu. Karena produksi kita kan juga perlu suplai dalam arti harus berkembang, jangan hanya Iya stuck. betul Kak. Nah, Oh, ya betul kak ya, betul. harus berkembang ya kak Iya ya. betul betul betul. Apalagi kan sebagai seorang owner ya Kak ya, Kak Frendy kan owner nih, membawai banyak karyawan gitu kan, jadi harus pikir otak terus ya Kak ya, gimana Iya, biar eh, iya, apa apa namanya, pesanan itu, orderan itu selalu tetap ada gitu ya tetap Kak ya. tetap jalan, betul. Nah, tuh teman-teman, Hmm. adik-adik SMK, Ayo yang Kak mau Freddy gabung. lagi butuh Eh, nih. Ayo yang mau gabung bisa kontak nanti. Nanti bisa dikasih ya Kak ya, kontak personnya ya Kak ya, bisa di bisa bisa deskripsi nanti ya. bisa kontak saya, nanti di Oke. deskripsi dicantumkan aja ya kak ya. Oke, siap siap. Oke Kak Freddy, seru sekali loh obrolan kita kali ini. Gimana sepak terjang Kak Freddy mulai dari lulus sekolah yang jurusannya Iya, IT awalnya tadi, IT. sekarang bisa bergerak ke bidang jasa konveksi dan ternyata ya berhasil gitu loh ya. Iya, Jadi betul betul. perjalanannya ini sungguh menarik sekali. Semoga apa yang eh, disaringkan hari ini di podcast Eduvagansa ini bisa diambil pelajaran oleh adik-adik semua yang, atau teman-teman sobat Vagansa semua yang lagi menyaksikan tayangan video ini. Oke Kak Fendi, Iya boleh kak. kasih terima kasih ya untuk sharing usahanya. Iya, Boleh gak sih baik, sebelum sama-sama. kita akhiri sesi ngobrol kita ini, Kak Fendi kasih pesen nih buat Hmm, adik-adik SMK adik-adik ya. khususnya, dan Hmm. para millennials, sobat Vagansa yang sedang menyaksikan podcast ini, yang sedang menyaksikan obrolan santai ini, supaya bisa gitu loh jadi seorang entrepreneur yang tough, yang tangguh gitu Kak, yang Hmm. gak pantang menyerah gitu Kak, yang jatuh bangun is okay, gimana caranya pokoknya jadi mental baja gitu. Gimana sih Kak, bisa dikasih Nah, pesan-pesan Kak terakhir ini sebelum kita close sesinya ini? oke kak. Untuk yang pertama sih saya rasa sih satu itu, jika punya ide atau gagasan bisnis, lakukan saja, segera lakukan. Nah, dari situ adik-adik semua akan tahu, tahu dalam arti itu ikut apa ya, terjun langsung. Nah, terjun langsung itu bagaimana adik-adik ini terus tetap apa ya, tetap survive itu dengan cara itu satu, giat. Giat itu dalam arti jangan sampai menunda. Terus yang Oke. kedua, kita harus menjaga betul-betul apa yang kita jual ya, dalam arti kan berbisnis kan menjual. Ya yang kita jual ini yang kita jaga. Jangan sampai ada miss untuk produk yang kita jual. Nomor tiga, Kualitas ya. iya kualitas. Nomor tiga, kita harus tetap berusaha. Berusaha itu dalam arti menjual itu tidak hanya sekedar ya apa ya, sak-sae saja gitu, jangan. Kita harus Asal-asalan berusaha gitu ya. keras. Nah, asal-asalan jangan. Kita harus berusaha keras. Kalau belum laku di sosmed, ya tawarkan secara langsung. Kalau secara langsung belum laku, ya tawarkan lewat sosmed. Tinggal dibolak-balik aja. Nah,
bagaimana caranya kita bisa laku. Nah, itu. Jadi terus-terusan gitu ya. Harus terus-terusan, Kayak pantang jangan menyerah gitu ya. hanya Gimana pokoknya ini nah, laku gitu ya, Kak. betul betul. Karena ketika Siap-siap. kita sudah bisa menjual, berarti kita sukses dalam berjualan. Tinggal lakukan lagi, kita akan menemukan kesuksesan-kesuksesan selanjutnya. Tidak terasa nanti akan besar dengan sendirinya. Oke, oke, oke. Begitu ya, Kak ya. Terima kasih sekali Kak Fendi pesan-pesannya Iya. yang sudah bisa disampaikan di sesi kita kali ini. Semoga Iya, Kak. usaha Kak Fendi tetap berjaya dan semakin Amin. Amin. besar lagi ya Kak ya. Amin, 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 amin. Ya, Amin. terima Oke. kasih doanya ya Kak Ratna. Oke, terima kasih Kak Fendi. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain sesi. Iya, di sesi selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Vagansa, jadi dari hasil bincang kita pagi ini, yaitu indikator keberhasilan produksi massal ada 5 ya. Jadi yang pertama adalah produktivitas. Ini menyangkut keefektifan sebuah perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dengan hasil produksi yang dihasilkan. Yang kedua, kapasitas untuk memproduksi. Jadi kemampuan produksi maksimal yang dapat dicapai dari seluruh komponen yang dipunyai oleh perusahaan itu. Jika teknologi, pekerja, bahan baku, dan permodalan dapat meraih hasil maksimal, maka produksi massal dapat digolongkan berhasil. Yang ketiga, quality control, yaitu sebuah produk yang memiliki kualitas terstandar oleh indikator SOP perusahaan, maka ini bisa menjadi indikator kuat keberhasilan sebuah produksi. Yang keempat, kelancaran selama proses produksi. Jika selama proses produksi berjalan lancar, maka waktu yang dibutuhkan semakin singkat, sehingga semakin efisien. Yang kelima, kepuasan konsumen. Jadi ending dari sebuah produksi adalah konsumen, ujung tombaknya adalah konsumen. Jika konsumen puas, maka ini menjadi indikator keberhasilan sebuah produksi massal. Baik Sobat Vagansa, sudah kita saksikan bersama ya bagaimana sepak terjang dari seorang entrepreneur muda ini untuk bisa mengawali karirnya. Dia basicnya sama sekali bukan dari konveksi dan bisa terjun ke konveksi dengan marketing yang wow gitu ya. Meskipun tadi disampaikan promosinya masih manual gitu. Nah, ternyata Kak Fendi ini lagi buka peluang juga nih untuk teman-teman yang mau gabung di usahanya yang bisa mengelola toko online-nya ya, mau lewat IG, mau lewat marketplace. Nah, yang berminat nih, yang adik-adik yang pinter desain, jago desain, seorang konten kreator, boleh nih kontak-kontak ke Kak Fendi. Oke, Sobat Vagansa, selesai sudah sesi ngobrol kita santai hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, yang kita obrolkan sesi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.